Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Miswanto, MA, selaku pengampu mata kuliah Pemikiran dan Ideologi Muhammadiyah. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, Magister Manajemen Pendidikan Islam UNIMA atau Universitas Muhammadiyah Magelang. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan ini saya insya Allah berusaha untuk mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu tugas mata kuliah Pemikiran dan Ideologi Muhammadiyah. Kebetulan saat ini saya mendapat tugas tokoh idola kita, yaitu biografi Bapak Kiai Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif atau Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif. Nama saya Sumarsila SPD, kemudian nomor pokok mahasiswa 22.0406.0013. Kemudian daftar isi, yaitu kelahiran dan keluarga, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan karir, pikiran keagamaan dan karya-karya. Kemerdekaan manusia yang sejati adalah kemerdekaan yang memberi manfaat sebesar-besarnya terhadap sesama, tanpa diskriminasi rasial, agama, dan latar belakang sejarah. Kemudian kelahiran Syafi'i Ma'arif. Ahmad Syafi'i dilahirkan pada Sabtu 31 Maret tahun 1935 di Bumi Calau Sampur, Makadarat di Sumatera Barat. Ahmad Syafi'i Ma'arif sering dipanggil dengan istilah Buya oleh orang terdekatnya. Ahmad Syafi'i Ma'arif lahir pada pasangan Ma'rifah Rauf dan Fatiyah. Kemudian keluarga Syafi'i Ma'arif. Ayah Syafi'i Ma'arif lahir pada tahun 1900. Ia adalah seorang terpandang di kampung saudagar Gambir. Keluarga Syafi'i Ma'arif merupakan keluarga yang terhormat. Ayahnya sebagai kepala suku Melayu dengan menyandang gelar Datuk Rajo Melayu. Ibu Syafi'i Ma'arif pada tahun 1905 lahir, namun ibunya wafat pada tahun 1937. Syafi'i Ma'arif menikah pada 5 Februari tahun 1965 dengan Nur Khalifah. Kemudian lahir anak pertama yang diberi nama Salman, namun meninggal saat berumur 20 bulan. Lalu yang kedua yaitu Iwan pada November 1968 dan wafat pada Oktober 1973. Anak ketiga bernama Hafiz. Kemudian riwayat pendidikan. Beliau sekolah SR, Sekolah Rakyat atau SR, Sampur Kudu. Di sini Syafi'i Ma'arif memulai pendidikan formalnya di sekolah ini. Kemudian Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sampur Kudur selesai pada tahun 1947. Di sekolah ini Syafi'i Ma'arif mulai mengenal gerakan Islam yang bernama Muhammadiyah. Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah. Syafi'i Ma'arif meneruskan ke sekolah lanjutan dan lulus di sekolah ini. Kemudian jenjang selanjutnya, tahun 1953, tahun ini beliau sudah merantau dalam usia 18 tahun di Yogyakarta, Lombok, dan Surakarta. Kemudian tahun 1972 sampai 1982, setelah usai dari IKIP, beliau meneruskan studi ke Northern Illinois University, Ohio University, dan University of Chicago. Beliau menempuh pendidikan pada tahun 1973 di Northern Illinois, memperoleh gelar doktor dalam bidang pendidikan. Kemudian FKIS IKIP UNY sekarang, beliau tamat sarjana muda
pada tahun 1964. Gelar sarjana DRS diperoleh pada tahun 1968, lulus dengan skripsi berjudul Gerakan Komunis di Vietnam. Dan riwayat pekerjaan dan karir. Tahun 1959 sampai 1964, guru bahasa Inggris dan Indonesia di Surakarta. Tahun 1964 sampai 1969, dosen sejarah dan kebudayaan UII Yogyakarta. Tahun 1967 sampai 1969, dosen IKIM Yogyakarta. Tahun 1969 sampai 1972, asisten dosen sejarah Asia Tenggara IKIP Yogyakarta. Tahun 1983 sampai 1990, dosen senior filsafat sejarah IKIP. Tahun 1986, profesor tamu di University of Iowa, Amerika Serikat. Tahun 1984 sampai 1993, dosen senior di UI, Pasca UNES, dan IKIP. Tahun 1990 sampai 1994, dosen senior di Universitas Kebangsaan Malaysia. Tahun 1992 sampai 1994, profesor tamu di McGill Professor University Kanada. Tahun 1996, profesor filsafat sejarah IKIP Yogyakarta. Tahun 1995 sampai 1998, wakil ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Tahun 1998, dalam satu periode sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian pemikiran keagamaan. Syafi'i Ma'arif dikenal sebagai salah satu tokoh lintas agama dan tiga pendekar dari Chicago, sebagai orang yang menggalakkan toleransi di Indonesia. Ketidaktepatan membaca sejarah dan nilai-nilai Al-Quran inilah yang menjadikan wajah Islam menjadi brutal, anarkis, dan beku. Bagi Syafi'i Ma'arif, tujuan yang hendak dicapai oleh Islam dengan tegaknya prinsip persamaan, keadilan, dan toleransi. Kegalauan Syafi'i Ma'arif, 1. Tidak rela bila bangsa ini tercabik oleh politik, kepentingan, dan lain-lain. 2. Kesenjangan antara ajaran dan praktek. 3. Muncul penyakit dan sifat kultural dan mental. 4. Fenomena kemiskinan, kebodohan menimpa sebagian besar umat muslim. Sebab utama situasi ini memudar karena di dasar etik yang dipedomani bukan dari etik Al-Quran, tapi lebih banyak etik golongan yaitu suku, bangsa, kelompok, kepentingan. Ia berusaha memperkenalkan wajah Islam yang ramah, damai, toleransi, kritis, dan dinamis. Ungkapan satu kata, satu perbuatan. Karya-karya. Tahun 1984 menghasilkan buku yang berjudul Dinamika Islam. Dalam tahun yang sama menghasilkan buku yang berjudul Islam. Mengapa tidak? Tahun 1984, persik-persik pemikiran Iqbal. 1985, Al-Quran dan realitas sosial dan limbus sejarah. 1985, studi tentang percaturan dalam konstituante Islam dan masalah kenegaraan. Tahun 1993, peta bumi intelektualisme Islam di Indonesia. Tahun 1995, membumikan Islam. Tahun 2004, mencari autentisitas dalam kegalauan. 2005, membuat judul buku yang berjudul Menggugah Nurani Bangsa. Kemudian tahun 1997, umat Islam, kekuatan, doktrin, dan keagamaan. 2009, titik kisar di perjalananku, autobiografi Ahmad Syafi'i Ma'arif. Terima kasih. Demikian tadi presentasi saya yang berjudul biografi Profesor
Ahmad Syafi'i Ma'arif. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan mohon bimbingannya untuk Bapak Agus Mimanto MA selaku pengampu mata kuliah Pemikiran dan Ideologi Muhammadiyah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.